kebaikan dan kemurahan-Mu, sungguh Bapa yang baik bagi kami. Saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mohon pengurahan-Mu, kami mohon senantiasa pengertian-pengertian yang daripada Tuhan. Sehingga setiap firman yang Kau sampaikan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Dan firman-Mu sungguh menjadi suatu jawaban bagi kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat bebannya, yang saat ini letih lesu diberikan kesegaran kembali oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah diberikan penghiburan, yang lemah imannya saat ini mendengar firman Tuhan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah suara-Mu Tuhan Yesus yang ada di tempat ini, dan Engkau sendiri menduduki setiap hati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita belajar di dalam kitab Raja-Raja bersama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi pujian pertama menunjukkan saya tentang bahwa mujizat itu menyertai kita. Amin saudara. Amin. Berarti Tuhan itu sudah menyediakan mujizat bagi kita. Tapi bagaimana kita cara mendapatkan mujizat? Ya kan? Bagaimana caranya kita bisa menerima mujizat? Kadang kita ini sudah diberi tapi kita tidak bisa mendapatkan dengan baik. Kita baca di dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 10 sampai dengan yang ke-11 saudara ya. Raja-Raja 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Kita baca bersama-sama. 2-3 ya. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat api terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Ayat yang 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Saudaraku, untuk mendapatkan mujizat diperlukan ketaatan. Hati yang selalu terarah kepada Tuhan. Apapun tantangannya. Diperlukan kesehatian dengan Tuhan. Fokus dan terutama iman untuk mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Tadi sudah dikatakan di ayat ke-10, berkatalah Elia, yang kau minta itu sukar. Tapi ada kata-kata, tetapi jika engkau dapat melihat. Dikatakan di sini, jika engkau dapat melihat. Saudara yang dikasih Tuhan, kata melihat itu di dalam bahasa aslinya yaitu ra'ah. Di dalam bahasa Inggrisnya itu behold, saudara. Beholding. Melihat itu banyak ya dalam bahasa Inggris. Ada see, ada to see, look at, itu sama ya, melihat. Tapi yang dikatakan melihat di sini, yang di dalam bahasa aslinya yaitu ra'ah, yaitu beholding, saudara. Yaitu melihat dengan seksama, melihat dengan terus-menerus, saudara. Jadi pandangan kita hanya tertuju dan terarah kepada Tuhan. Contoh yang pertama, saudara ya. Di dalam Kejadian 21 ayat 19 dikatakan begini. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Saudaraku yang dikasih Tuhan, latar belakang dari ayat ini yaitu di dalam Kejadian 21 ayat 14 sampai dengan 16. Satu kisah di mana Hagar dan Ismail harus meninggalkan perkemahan daripada Abraham. Dengan kata lain diusir, saudara. Di dalam pengusiran ini bukan berarti Hagar tidak dikasih bekal, saudara. Tetap sama Abraham dikasih bekal. Apa? Air dan juga roti. Di dalam perjalanan ini, setelah Hagar dan Ismail sampai di padang Berseba,
Kedua orang ini kehabisan air, saudara. Dari kehabisan air, Ismail ini menangis dan menjerit. Saudara tahu kalau padang itu panasnya bukan main ya. Panas sekali. Beberapa waktu yang lalu terjadi di kota kita. Panas minta ampun, saudara. Ya, saya sampai mengatakan gini, aduh, seandainya ini kita itu tiba-tiba diberi hujan dengan panas seperti ini, tiba-tiba hujan turun, kita akan segar. Itulah saudaraku yang dikasih Tuhan. Dengan panas yang begitu rupa, Hagar dan Ismail ini dia kehabisan air. Bisa dikatakan juga Ismail dehidrasi, saudara. Ya, karena kekurangan air. Dan di sini Hagar tidak tega melihat anaknya kekurangan air, saudara. Kemudian apa? Dia lemparkan anaknya sepemanah jauhnya. Dari situ supaya dia tidak melihat anaknya itu kalau kekurangan air, lama-lama dia mati. Supaya dia tidak melihat ke situ. Tapi dari sini dia menangis juga di dalam hatinya. Jadi pertanyaannya, saudara, ya, mengapa Hagar tidak bisa melihat? Mengapa saudara dan saya kadang-kadang tidak bisa melihat sesuatu yang Tuhan sudah sediakan kepada kita? Dan di ayat yang ke-19 dikatakan, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga dia bisa melihat. Saudara, coba kita pikirkan. Berarti di tempat Hagar menangis, kira-kira sudah ada air atau belum? Sudah. Sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa Hagar tidak bisa melihat ada air di situ? Jawabannya sederhana, saudara. Karena Hagar sibuk menangis. Hagar sibuk sedih. Hagar sibuk. Artinya ini istilah ibaratnya apa ya, saudara, bahasa Jawanya nelongso, saudara ya. Nelongso. Saya ajak saudara di tempat ini. Meskipun saat ini masa pandemi, saudara, jangan saudara melihat saat ini masa pandemi semua susah. Yang merasakan susah bukan saudara saja. Semua orang di dunia ini merasa susah. Tetapi saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan dan saudara itu dengar-dengaran dengan Tuhan, di dalam kesusahan itu saudara menjerit sungguh-sungguh kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Jangan sampai curhat kepada yang lain, saudara. Gak ada gunanya, karena sama-sama apa? Susah. Ya enggak? Kalau sama-sama susah, terimpartasi tambah teman susah ya, saudara. Padahal Tuhan itu sudah menyediakan mujizat. Sekarang bagaimana cara kita untuk mendapatkan mujizat, saudara? Yaitu kita harus mempunyai pandangan yang benar kepada Tuhan. Jangan sampai kita mempunyai pandangan yang salah. Kalau kita mempunyai pandangan yang salah kepada Tuhan, kita tidak akan bisa mendapatkan mujizat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga kalau ini perjanjian lama, saya ajak saudara ke perjanjian baru, saudara ya. Di dalam perjanjian baru dikatakan di dalam Matius 14 ayat 26 dikatakan begini, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Biasa kadang-kadang kita ya, kalau diperhadapkan masalah, kita sibuk dengan masalah kita bingung, kita takut, kita malah mengatakan sesuatu yang negatif ya. Terus dikatakan ini, lalu berteriaklah ia, karena apa? Takut. Kebanyakan kita senantiasa takut. Kita merasa terhimpit, kita merasa seolah-olah ditekan dengan masalah itu. Padahal kalau kita melihat dari cerita ini, saudara ya, Yesus adalah sang pembuat mujizat. Dia penyembuh. Dia juga yang memberikan damai sejahtera dan pertolongan kepada kita. Ayat tadi di latar belakangi ya, di pasal 14 ayat 25 dikatakan begini. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 24.
Perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Karena angin sakal ini saudara yang membuat para murid ini takut. Dia tidak melihat dengan jelas bahwa itu Yesus. Tapi kemudian setelah Yesus mendekat, Yesus mengatakan begini, tenanglah, jangan takut. Kata la adalah suatu perintah untuk kita mengambil sebuah keputusan untuk tenang. Oleh karena itu kalau kita diperhadapkan dengan masalah saudara, jangan kita takut, jangan kita kecut, jangan kita tawar hati, jangan kita itu kecewa. Ya. Tapi tetap datang kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan bukan berarti nggak punya masalah. Ada masalah loh saudara. Kita semua masih manusia, ya. Kalau saya punya masalah, saya senantiasa kadang-kadang minta sama suami saya untuk diantar, ya, ke gunung atau ke laut. Tujuannya apa? Satu, berteriak saudara. Cuma berteriak, wah, gitu rasanya kebor saudara ya. Wah, bener nggak Pak Jolet? Wah, gitu aja lego. Atau kalau saudara misalnya nggak bisa pergi ke gunung atau ke laut, masuk kamar, ya, pegang bantal kuat-kuat, dekap di muka, langsung berkata, wah, sampai ini tuh saudara ya. Rasanya pelong dan lega, kemudian ngomong cerita sama Tuhan. Masya umbele meler, masya nungguanis gak karena tidak apa-apa. Sing tahu cuma siapa? Tuhan. Dari situ saudara akan plong, dari situ saudara akan berdoa, dapat tuntunan dan pimpinan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan seperti tadi, air sudah disediakan, mujizat sudah ada. Kenapa kita senantiasa mengeluh? Karena kita tidak tahu bahwa Yesus ada di dalam kita. Saudara baca sekali lagi. Immanuel, baca saudara. Immanuel. Apa artinya? Allah beserta kita. Allah ada di dalam kita. Waktu saya tadi duduk di situ, Roh Kudus mengatakan pujian pertama, Immanuel. Jadi Allah yang ada di dalam kita, Allah yang beserta kita, Dia bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Jangan sampai kita itu kehilangan mujizat. Jangan sampai kita kehilangan hal-hal yang baik. Karena apa? Sibuk menangis. Sibuk dengan apa? Kesusahan. Sibuk dengan apa? Kesedihan. Di masa pandemi ini saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menyediakan mujizat. Karena firman Tuhan mengatakan anak-anak Tuhan itu dibedakan daripada yang lain. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Ya, dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Percaya saudara? Dia adalah gembala yang agung. Kalau kita datang kepada Dia, Tuhan memperhatikan dombanya. Domba ini lapar, diberinya makan. Ya, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kalau dikatakan hidangan, saudara, berarti Tuhan itu menyediakan apa? Pesta. Namanya hidangan itu party, pesta, saudara. Berarti kita itu disuruh apa? Mengambil keputusan, makan, duduk dengan baik, terus menikmati makan. Mungkin kita akan bertanya, nah terus sing berperang siapa? Melawan musuh kita, yaitu segala kecut, kecewa, sakit hati, tawar hati siapa? Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang berperang ganti kita. Di dalam Keluaran 14 ayat 14 saudara. Oleh karena itu saudara, sekali lagi saya katakan, jangan sekali-kali kita marah. Kondisi apapun yang saudara alami,
Tadi saya barusan mendoakan seseorang yang sakit kanker. Dia pernah mengatakan begini, kalau manggil saya Mami, saya rasanya itu sudah capek, sakit kok nggak sembuh-sembuh. Saya sudah berdoa rasanya tidak mendapat jawaban. Saya katakan begini, kalau Tuhan mau buat mujizat itu ada proses. Setiap perjalanan yang kamu alami itu nanti dicatat sama Tuhan. Karena apa? Semua di dalam pandangan dan pemerhati Tuhan. Jangan kau merasa kecewa, jangan kau merasa kecut, jangan kau putus asa. Kalau engkau putus asa, seolah-olah semua sudah tertutup, padahal belum. Tuhan sedang bekerja untuk kamu mendapatkan sebuah mujizat. Oh iya Mami, kalau gitu ayo kita berdoa. Saya berdoa supaya dia pulih lagi imannya saudara, supaya tumbuh lagi imannya. Karena apa? Untuk mendapatkan mujizat diperlukan apa? Proses. Sekarang ayat yang ke-11, mari kita baca. Next, tolong 2 Raja-Raja yang kedua ayat yang ke-11. Dikatakan gini, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Saudara, dikatakan sedang mereka berjalan terus. Ini adalah spiritual journey, yaitu apa? Perjalanan kehidupan secara spiritual, di mana Elisa, ya, dia itu minta urapan yang seperti Elia. Urapan bukan hanya satu, tetapi berapa? Double porsi. Makanya Elia mengatakan, yang kamu minta itu susah, sukar, tetapi jika engkau dapat melihat, berarti Elia harus sungguh-sungguh. Misalnya Elisa harus sungguh-sungguh. Misalnya begini, Elia itu duduk di sini. Saya percaya Elisa juga menunggu. Elia duduk dekat Pak Sumatri sama Pak Jonet. Saya percaya Elisa berdiri di sebelahnya. Karena apa? Dia ingin memandang terus. Elia itu di situ. Dia tidak mau kehilangan pandangannya. Saudara tahu kucing? Tahu enggak? Kalau kucing itu mau nerekam sesuatu, apakah kucing itu kalau dipanggil terus noleh, oh iya sebentar ya, enggak saudara. Kucing itu loh konsentrasi. Karena apa? Saya pernah punya kucing saudara, ya. Apalagi kalau di depan itu ada cicak, saudara tahu ya? Cicak itu dia konsentrasi. Cicak itu posisi di dinding, dia konsentrasi. Mungkin apa? Dia tidak mau kehilangan hal yang terbaik, pandangan yang terbaik. Untuk bisa apa? Menerkam mangsanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi saudara perjamuan kudus. Sungguh-sungguh arahkan pandangan saudara hanya kepada Kristus. Kalau saudara pikiran misalnya masih terbelenggu dan terbebani, sebelum angkat perjamuan, saudara berdoa minta ampun, minta dibereskan, minta pembersihan lebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya saudara bisa melihat seperti Elisa kepada Elia, beholding, melihat terus menerus, melihat dengan penuh konsentrasi, melihat dengan seksama. Supaya apa? Kalau terjadi sesuatu, dia siap menerima. Di dalam perjalanan itu, apakah Elia ngomong gini, besok aku terangkat ya? Apakah dijelaskan di situ? Udah. Nanti aku terangkat jam 2, jam 3 ya. Kelihatan, udah. Jadi di sini Elia mengajar Elisa untuk benar-benar punya iman yang total, pandangan yang total, sehingga apa? Pengurapan double porsi itu benar-benar turun atas dirinya.
Kalau saudara ambil waktu setiap hari, ambil waktu setiap jam, misalnya tengah malam saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya kalau saudara mengarahkan hati dan pandangan saudara kepada Tuhan, saudara minta apa saja, pasti Tuhan itu sediakan. Karena firman Tuhan katakan di dalam berapa? 1 Korintus 2 ayat 9, semua sudah disediakan Tuhan. Bagaimana cara kita mengambilnya? Yaitu dengan apa? Melihat Tuhan terus menerus. Di dalam perjalanan ini, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, sambil ngomong saudara. Mungkin melewati lembah, mungkin melewati gunung, mungkin melewati jalan-jalan yang bergelombang dan tidak enak. Mereka terus berjalan sambil ngobrol saudara. Berarti dari sini kalau kita lihat, memang seolah-olah di dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 11 seolah-olah terjadi langsung, tetapi ini tidak langsung saudara. Ada suatu proses yang mereka jalani dulu. Di dalam suatu proses ini mereka tetap berjalan bersama-sama sampai pada akhirnya datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Waktu Elia naik, apa yang ditinggalkan saudara? Jubah. Jubah itu adalah sebagai suatu tanda pengurapan. Yang diminta double porsi terjadi. Kalau kita juga datang kepada Tuhan, sesuatu yang ajaib pasti terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena firman Tuhan katakan, saya tutup di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan senantiasa memberikan rancangan yang baik. Kalau terjadi kehidupan yang kurang baik, itu bukan berarti Tuhan mencobai, tetapi Tuhan izinkan semua terjadi supaya saudara punya iman untuk terus apa? Memandang dengan seksama kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, mengarahkan hati hanya kepada Tuhan. Melalui sebuah pandangan itu Tuhan perkenan saudara, ya. Kemudian apa? Tuhan sediakan berkat. Tuhan sediakanmu mujizat. Seperti halnya Esther, pada waktu dia menghadap sang raja, dia katakan begini, berpuasalah untukku 3 hari 3 malam. Dari sini aku akan menghadap sang raja. Berarti juga ada proses apa? Menjalani suatu kehidupan untuk bersih diri. Kita ini harus bersih saudara. Menghadap Tuhan itu harus benar-benar bersih. Oleh karena itu, kesempatan yang baik pada hari ini, perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh gembala saudara, sungguh-sungguh datang kepada dia. Kalau ada yang belum beres, benahi. Kalau ada yang belum beres, mungkin sakit hati, mungkin kecewa, atau mungkin saudara tawar, cepat itu diambil saudara. Sehingga apa? Perjamuan kudus pada hari ini benar-benar melayakkan saudara untuk saudara bisa datang kepada Tuhan, mencapai berkat yang Tuhan sudah sediakan. Amin saudara. Amin. Mari tutup Alkitab kita berdoa. Sungguh kami memuji-Mu Bapa, kami menyembah-Mu dan kami meninggikan Kamu. Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengatakan di dalam Ibrani 13 ayat 15, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan Engkau. Itu sebagai suatu tanda janji-Mu Tuhan kepada kami, bahwa Engkau senantiasa ada. Engkau adalah Immanuel, Engkau ada bersama kami. Kalau mujizat itu Tuhan Kau sediakan, pasti itu untuk kami juga. Oleh karena itu ajari kami berjalan di dalam jalan-jalan. Ajari kami menghormati cara-cara-Mu. Ajari kami untuk duduk diam. Ajari kami untuk bertekun membaca kebenaran firman-Mu.
Ajari kami untuk dengar dengan Engkau, sehingga kami tidak salah di dalam melihat, tetapi kami mempunyai pandangan yang benar, karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan penuh harapan. Itu pasti terjadi di dalam kehidupan kami, Saudara. Dan di Tuhan kami percaya mujizat itu masih ada, mujizat itu masih berlaku, dan mujizat itu Kau berikan kepada orang-orang, terutama kami yang mengikuti Tuhan ibadah pada sore hari ini. Kami percaya semua dilayani dan terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan.